Pak Pendeta, Ya, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. silakan. Mana yang terjadi dahulu? Percaya, bertobat, kemudian lahir baru, atau lahir baru kemudian percaya dan bertobat? Mohon penjelasan. Iya, mana yang terjadi lebih dahulu? Percaya, bertobat, dan lahir baru, atau lahir baru, percaya, bertobat? Yang betul lahir baru dahulu ya. Lahir baru dahulu baru orang bisa percaya dan dia bisa bertobat. Atau dia bisa bertobat. Ya, bertobat dan percaya itu tidak bisa dipisahkan juga ya. Tapi biasanya orang percaya itu ya orang sudah bertobat begitu ya. Percaya yang sungguh-sungguh. Lahir baru dahulu, apa dasarnya saudara-saudara? Dasarnya itu misalnya dalam Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2 itu dikatakan ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini berlaku buat semua keturunan Adam dan Hawa ya. Kita dahulu sudah mati ya karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan dosa itu kan memisahkan kita dengan Allah. Maka mati di sini adalah mati rohani. Kalau mati jasmani kan terpisahnya tubuh dengan roh atau jiwa kita. Mati rohani itu terpisahnya manusia dengan Allah. Makanya kalau saudara baca di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di sana diingatkan bahwa sebenarnya bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam, tapi yang menyebabkan orang terpisah dengan Allah adalah segala kejahatan dan dosa-dosanya. Jadi dosa memang memisahkan orang dari Allah. Dan Paulus menyebutnya dengan istilah kamu sudah mati. Ya, itu mati rohani. Nah, kalau orang mati rohani ciri-cirinya seperti apa? Ayat 2 dan 3 Paulus berbagi termasuk pengalaman pribadi Paulus di masa lalu sebelum percaya Yesus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kapan? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya perlu beri penekanan ya. Paulus bilang dia sudah mati rohani dan dia juga dulu sama kayak yang lain. Hidup dalam kedagingan. Padahal Anda tahu kan, Paulus ini orang Farisi. Orang Farisi itu belajar Taurat. Dari salah satu sumber ya, orang Farisi itu dikatakan dari umur 6 tahun itu sudah dimasukkan ke sekolah yang ya dasar pengajarannya itu Alkitab, Perjanjian Lama atau hukum Taurat, kitab para nabi. Sampai umur 30 tahun, setelah itu baru mereka boleh mengajar. Artinya bahwa mungkin ada 24 tahun Paulus belajar Alkitab. Tapi Paulus bilang aku tuh mati rohani. Jadi ini saya perlu ngomong. Jadi jangan bangga kalau seseorang dia baca Alkitab. Iya baca Alkitab mah. Bagaimana jangan sampai baca Alkitab tapi hawa nafsu daging. Ya, baca Alkitab habis nonton film porno. Baca Alkitab habis main judi. Baca Alkitab habis berselingkuh, selingkuh. Nah, ini hati-hati nih perlu dipertanyakan ya. Betul ada orang Kristen bisa jatuh, tapi kalau itu menjadi gaya hidup, itu bukan kategori jatuh, itu tinggal dalam dosa. Dan itu sebenarnya ini bagian dari orang-orang yang mati rohani. Karena Paulus juga belajar Alkitab, tapi dia bilang, saya juga seperti mereka dulu. Ya, ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, orang dalam kondisi seperti ini perlu dihidupkan kembali. Nah, istilah dihidupkan kembali yang saya maksud ini sama pengertiannya dengan dilahir barukan dulu. Baru dia bisa punya iman, kalau tidak bisa. Makanya ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Ya jadi orang lahir baru dulu, baru dia bisa percaya, dia bisa bertobat, dia bisa melayani. Dan yang melakukan itu Allah. Allah melahirbarukan dia, lalu Allah karuniakan iman kepada dia. Allah buka hatinya. Semua Tuhan, tidak ada peran manusia di sana. Ya. Supaya jangan ada manusia sombong, kita harus belajar baik-baik ini. Saudara, bandingkanlah kalau orang mati jasmani kan. Orang sudah mati jasmani, saudara mau kasih dia apa di situ? Makanan, lesat, apapun tidak bisa. Ya, kalau Anda belum mati jasmani, Anda tidur mulut terbuka, orang Kuba bilang pares lemu asam, dia iya toh, kasih tetes-tetes air jeruk nipis itu lemu asam, pares apa lemu mulut terbuka, begini, lupa ya 20 tetes lah. Itu kalau di sana mimpi megaloman dengan Spider-Man, dengan Batman pukul Superman, nah sudah. Ya. Iya kan? Tapi kalau jenazah, tapi memang tidak ada yang boleh iseng seperti itu juga. Misalnya ada jenazah, Anda peres lemu nipis di mulut, dia tidak akan respon seperti dia masih hidup, kan begitu. Saudara jangan teladani ini ya, takutnya saya khotbah begini, ada anak-anak kecil yang dengar, tolong jaga ya mama ya, kalau ada Teo meninggal atau apa, takutnya pas tidak ada yang jaga, diangkat lemu asam, dia peres, mau tes khotbah saya ini. Tetap tidak ada rasa, tapi kan tidak enak toh, jenazah sudah di situ baru kau angkat lemu asam peres untuk apa? Ditetes-teteskan. Nah, jadi tidak ada respon, itu maksud saya. Ya. Atau saudara kasih apa makanan-makanan yang enak lewat, dia tidak akan respon. Kenapa? Sudah mati. Nah, seperti itu juga mati rohani ya. Kita tidak akan bisa bertobat. Dengar khotbah sama mati mampus, pendeta sudah teriak sama tulang ikan setikam di leher, seperti apa yang saya alami hari ini. Tapi kalau dia belum dilahirbarukan, dia tidak akan dapat apa-apa. Ini beda dengan orang yang sudah dilahirbarukan. Dia dengar radio ini, mungkin dia lagi masak tapi radionya di dapur, atau radionya di pasar, atau dia sedang di mana, tapi dia menikmati. Dia dapat sukacita, dapat kekuatan luar biasa untuk menjalani hari-harinya bersama Tuhan. Kenapa? Karena dulu dia mati rohani, tapi Allah telah melahirbarukan dia. Sehingga dia suka sekali dengar khotbah, dia suka sekali dengar lagu rohani, dia suka sekali bantu pelayanan, dia suka sekali mengampuni orang. Dulu tidak bisa. Sampai pendeta bilang ampuni orang. Justru dia memusuhi pendeta itu. Karena pendetanya suruh dia ampuni musuhmu. Oh, dia anggap wah pendeta ini bela musuh saya, maka pendeta pun akan menjadi musuh saya. Itulah orang mati rohani. Tapi kalau orang sudah hidup, sesakit hati apapun dia terhadap seseorang, tetapi ketika firman Allah datang desak dia, ampuni, berkati, doakan, dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Pendeta berteriak, ingat hari Minggu tuh, jangan bikin acara lain. Gereja. Saya suka ingatkan ibu-ibu di gereja Tuhan yang saya pimpin, cuci pakaian dari Jumat. Bila perlu rendam dari Kamis. Haleluya. Kucak Jumat, jumur Sabtu kering. Jangan hari Minggu baru kita lewat dia pikul dengan ember bak hitam. Haleluya. Menuju pikali atau di rumah sudah siap. Tidak gereja. Aduh, pakaian sudah 2 minggu. Beki apa soko pakaian sampai 2 minggu ibu kita Kartini. Haleluya. Ya. Jadi maksud saya gini, saudara-saudara, jangan jangan main-main begitu. Harus mengalami kelahiran baru, dan itu anugerah Tuhan ya. Saya terus melakukan bagian saya dengan tidak sempurna. Pendeta tidak bisa merubah orang, tidak bisa, ya. Nah, jadi yang betul mana? Kelahiran baru dahulu ya. Kiranya ini memberkati kita. Dan ingat, setelah kita dilahirkan baru, kita punya iman, itu juga dikaruniakan. Ya, saya baca beberapa ayat lagi. Supaya jawabannya klop gitu ya, maksud saya. Filipi 1 ayat 29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Berarti percaya itu dikaruniakan. Saya bandingkan lagi dengan Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65 ini tentang orang yang bisa bertobat. Itu karena dikaruniakan. Kalau tidak dikaruniakan tidak mungkin dia bertobat. Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ini tentu ada kaitan dengan Yohanes 6 ayat 44, di mana Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu lalu kita mundur lagi sedikit di Yohanes 6 ayat 37, dia bilang semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Jadi ayat-ayat itu mengingatkan bahwa memang Tuhan yang melahirbarukan, Tuhan yang mengaruniakan iman, pertobatan, buah roh, semua Tuhan yang kasih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, maka diberkatilah Anda yang mendapatkan kasih karunia itu. Dan biasanya Roh Kudus akan mampukan kita hidup mengasihi Tuhan, berbuah banyak dan menjadi saksi yang luar biasa. Itu jawabannya.